Wih, keren banget nih Kak videonya. Ternyata ada jalan ceritanya gitu ya Lokakarya pada tahun ini keren banget. Iya, seru banget Kak Elza. Mungkin sebelum acara benar-benar dimulai, kepada teman-teman Antares Reference PKM Maba FKUB 2020, dipersilakan untuk mengganti display name-nya terlebih dahulu, underscore dan underscore nama nomor absen, underscore nama lengkap. Karena mungkin kayaknya udah lengkap semua nih Kak. Gimana kalau kita buka aja Kak Igep? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di workshop 1 Lokakarya PKM Maba FKUB 2020. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh moderator, tamu-tamu undangan, dan para pemateri yang akan memberikan materi pada hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir di acara workshop Lokakarya PKM Maba FKUB 2020 pada hari ini dengan sehat walafiat. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih Kak Igep. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak apa Kak Igep? Tak cinta dong pastinya. Maka sekarang kita akan mengenalkan siapa kita. Oke, nama aku Gabriela, tapi teman-teman bisa panggil aku Igep. Aku dari PSKT 2019 dan partner aku. Aku Elza Tiara, bisa dipanggil Elza. Aku dari PSKB 2019. Dan kami sebagai MC Padarni akan memandu acara dari awal hingga akhir. Oke. Karena sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa. Maka, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Oke, sekarang karena kita akan mulai acara, maka nggak afdol nih kalau misalnya aku nggak bacain tema pada hari ini. Nah, hari ini kita punya tema yang menarik banget buat teman-teman ikutin, yaitu Light Up the Spirit to Go Beyond the Limit and Ignite Passion for Innovation and Creativity for Better Future. Wah, keren banget tema Lokakarya PKM Maba FKUB 2020 ini ya, Kak. Mungkin setelah ini kita akan bacakan agenda apa aja sih yang akan kita lalui di workshop 1 Lokakarya PKM Maba FKUB pada hari ini. Jadi nanti akan ada materi-materi yang sangat bermanfaat sekali yang akan diselingi oleh sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa memanfaatkan kesempatannya untuk bertanya kepada para pemateri kita yang sangat luar biasa. Nanti juga kita akan ada sosialisasi staf magang lembaga dari PSDM BEM. Terus ada apa lagi, Kak? Kita juga ada talk show sama pemateri-pemateri kita yang mereka ini dulu pernah juara loh di lomba-lomba tahun lalu. Nah, setelah itu di FKUB ini ada sesuatu yang beli-beli tapi gratis. Apa? Penasaran kan? Makanya ikutin acaranya sampai akhir ya. Wih, apa tuh, Kak? Mungkin untuk teman-teman sekalian yang belum mengisi link presensi, karena tadi sempat error, bisa untuk mengisi link presensi segera ya. Nah, betul banget. Karena setelah ini kita akan agenda pertama, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana kita untuk Kak Adam Fauzi Akbar selaku Ketua Pelaksana Lokakarya PKM FKUB 2020. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang kami hormati. Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Eko Prasetya Spesialis Forensik. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Kak Fahmi Syahtama Hasim, dan juga yang kami hormati Direktur Lembaga Studi Ilmiah Mahasiswa, Kak Aminah, dan yang kami banggakan
teman-teman peserta Lokakarya PKM Maba FKUB tahun 2020, serta panitia yang sudah bekerja keras menyelesaikan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada semua adik-adik mahasiswa baru dan juga teman-teman mahasiswa lama dalam rangkaian Lokakarya PKM Maba FKUB tahun 2020. Lokakarya adalah salah satu kegiatan kaderisasi wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, pada tahun ini kami telah merancang, menyusun, mengonsep acara ini sebaik-baiknya. Bahkan sejak adik-adik maba belum tahu, bahkan diterima di FKUB. Kami sudah merancang sejak bulan Februari, bulan Maret, untuk menyambut adik-adik hari ini, setelah melalui 5 bulan menunggu hari ini. Lokakarya tahun ini adalah acara yang spesial. Sudah kami konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu hanya ada 1 kali workshop, kita ada 2 kali workshop. Bukan untuk membekali adik-adik, namun kita ingin membekali adik-adik semua mengenai nilai-nilai keilmiahan yang mungkin akan menjadi bekal adik-adik semua dalam mengarungi perjalanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, dan tahun ini kami membuat suatu tematik, gitu ya. Tematiknya adalah sebuah desa lokakarya. Desa lokakarya ini kenapa? Karena ini menggambarkan suatu permasalahan di dunia nyata. Karena PKM ini dirancang oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan ide-ide dari mahasiswa dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, mungkin kalau nanti bakal terlihat virtual background kakak di sini berbeda. Ini adalah menggambarkan kakak sebagai kepala desa loka. Nanti ada Kak Aminah dari LSIM sebagai bupatinya. Nanti Kak Fahmi sebagai presiden mahasiswa sebagai presidennya. Dan nanti yang terakhir Dr. Eriko, virtual background itu nuansa kerajaan. Jadi Dr. Eriko adalah ratu di kerajaan ini, seperti itu. Nah, di sini kami ingin menantang adik-adik. Desa loka ini ceritanya ada masalah. Dulu desa loka adalah desa yang makmur, desa yang penuh dengan kekayaan. Namun karena aktivitas masyarakatnya yang tidak benar, tidak patuh dengan kebersihan, akhirnya desa loka ini terkena musibah, terkena wabah. Dan ini sudah kita tantang sebelum terjadi COVID adik-adik semua. Nah, kebetulan akhirnya kita online dan nggak masalah. Kami di sini meminta adik-adik bersama-sama, yuk kira-kira bagaimana nih caranya biar adik-adik bisa memberikan inovasi menyelesaikan masalah di desa loka sesuai minat adik-adik. Kita ada 8 jenis PKM, adik-adik akan memilih sesuai kemampuan minat kalian semua. Nah, biar kita tahu apa sih 8 PKM itu. Ada PKM PE, ada PKM BSH, ada PKM KC. Adik-adik akan mendapatkan penjelasan itu secara detail oleh para ahlinya di workshop 1 ini. Nah, nanti setelah melakukan workshop ini, kebetulan ini mungkin kami perlu sampaikan kepada Dr. Eriko dan juga Kak Fahmi, panitia Lokakarya ini juga sebagian menjadi finalis atau mendapat pendanaan PKM Dikti tahun 2020 ini. Jadi kebetulan, alhamdulillah, saya sebagai ketua pelaksana, ada Nabila sebagai wakil ketua pelaksana, ada Uci sebagai BPH materi, ada juga teman-teman Monika juga dari SPF, ada juga KKSC. Di sini kami mencoba merancang bagaimana workshop ini, Lokakarya ini sebagai miniatur PKM. Kami sudah menjalaninya, walau belum sampai timnas, masih dalam tahap proses, kami minta bantuannya. Nah, di sini kami ingin membekali materi-materi yang belum dicantumkan di Lokakarya tahun sebelumnya. Mungkin adik-adik belum pernah menggunakan Mendeley, adik-adik masih belum tahu Google Scholar, adik-adik belum tahu parafrase. Nah, ini kami berikan di Lokakarya yang mungkin belum ada di Lokakarya tahun sebelumnya. Harapannya apa? Ini menjadi bekal adik-adik. Entah ketika kita semua mendapat kesempatan masuk ke timnas, ataupun ketika kita menjalani perkuliahan. Misal buat anak-anak PD mengerjakan PBL, lalu ada journal reading, ada apapun itu semua ilmu dasarnya bisa didapatkan di Lokakarya. Nah, harapannya adik-adik tetap semangat menjalani Lokakarya tahun ini. Dan yang spesial juga,
tahun ini kami mengundang dan memilih pemateri gue star terbaik yang bisa kami tentukan. Nanti yang bakal menjelaskan pemateri tentang PKM ada kakak-kakak yang sudah masuk pendanaan dan menang berkali-kali di Timnas. Besok juga ada dosen-dosen yang sangat kompeten di bidangnya. Dan yang spesial, tahun ini kami mengundang Gue Star. Gue Star ini adalah alumni FKUB adik-adik. Jadi tidak perlu membayangkan, oh kita mengundang dari fakultas lain, kita mengundang dari universitas lain. Tidak, kita justru memiliki kakak tingkat, memiliki alumni yang berprestasi di PKM juga, dan di non-PKM. Bahkan berawal dari PKM, mereka bisa merintis karirnya. Ada Dr. Gamal Albin Said, Magister Biomedik, dan juga Dr. Mahyan Jibril Al-Farabi, Magister Biomedik dan juga Master Science. Dia adalah sebuah sosok yang kita banggakan semua. Beliau adalah dua sosok mungkin dalam posisi yang berbeda. Dr. Jibril ini sudah 2 kali menang juara 1 Pimnas PE dan menjadi presiden FKUB tahun 2011. Nah, jadi selain PKM jago, dia juga organisasi jago, gitu ya. Dr. Gamal ini, selain beliau jadi ketua LKI. Nah, selain ketua LKI, beliau juga lolos pendanaan PKM. Walaupun tidak menang sampai Timnas, idenya beliau ini dibawa ke tingkat internasional hingga mendapat penghargaan dari Kerajaan Inggris. Jadi ide PKM-nya yang ada di PKK sekarang ini bisa dikembangkan sampai mendapat penghargaan di tingkat internasional. Apakah mungkin? Mungkin. Buktinya adalah kakak-kakak tingkat kita, alumni-alumni kita yang adik-adik akan bertemu nanti siang, insya Allah. Siapkan pertanyaan terbaik kalian, silakan mempersiapkan sebaik-baiknya, nanti bisa ditanyakan apabila masih ada yang perlu diperjelas. Nah, oleh karena itu, kami berharap adik-adik di sini tidak terbebani, tidak terpaksa, namun menjadi pencetus. Karena kenapa? Di sini adalah bekal ketika adik-adik mengikuti acara keilmiahan dan perlombaan. Karena ketika kita mengikuti perlombaan, kita akan mendapatkan berbagai pengalaman baru. Seperti misal, idenya PKM adik-adik di sini, entah nanti lolos PKM atau tidak, bisa dilombakan ke lomba lainnya. Dan di lomba lainnya, adik-adik ini akan mendapatkan nilai lebih. Seperti dapat reward dari fakultas, dapat reward dari universitas, diundang menjadi pemateri, diajak menjadi pembicara. Ini adalah suatu nilai yang adik-adik akan dapat. Dulu ketika kakak sebagai maba, sama seperti adik-adik, ini acara apa, tujuannya ngapain, manfaatnya apa. Nah, tapi setelah kakak mengikuti lokakarya ini dengan sukarela, mencoba menjalaninya, dari mulai membuat proposal, dari mulai membuat presentasi, lalu mengemas idenya, berdiskusi, akhirnya kakak mendapatkan nilai-nilai sampai di tingkat sekarang ini. Nah, harapannya adik-adik tetap semangat, jangan lelah, karena ini adalah langkah awal. Adik-adik semua mendapat bekal mumpung masih di semester 1. Karena kalau kalian semester 1 di sini sudah bagus, hal-hal dasar seperti ini, kalian di semester berikutnya akan lebih mudah untuk menjalani proses perkuliahan ataupun perlombaan ataupun apapun itu. Kemudian yang terakhir, kami sebagai panitia juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat permasalahan dan juga beberapa hal yang belum kami selesaikan. Mungkin adik-adik masa kebingungan, adik-adik masa ada yang kurang paham. Kami memahami itu, kami juga minta maaf, dan adik-adik bisa menyampaikan segala pertanyaan, segala keluh kesah melalui 2 platform atau 3 platform. Pertama, official account kami di OA Line dan juga di Instagram. Yang kedua, adik-adik bisa menyampaikan pertanyaannya melalui Google Classroom yang sudah kami buat. Adik-adik yang belum join bisa segera join Google Classroom-nya. Yang ketiga, bisa melalui pendamping squadron yang sudah kami cantumkan kontak personnya di Google Classroom. Harapannya adik-adik dipermudah dan tidak dipersusah. Karena kami menyeting acara ini tidak kaku, tidak strict, namun bebas agar kalian bisa berinovasi dan berkreasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasi semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang baru saja kami sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Kita satu Brawijaya, Brawijaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya acara untuk hari ini. Dan seterusnya teman-teman juga banyak banget ya tadi dijelasin sama Kak Adam ada agenda apa aja. Ayo kita bantu desa lokal untuk menyelamatkan desanya. Oke, selanjutnya akan ada agenda apa Kak Elza?
Selanjutnya akan ada sambutan lagi dari Direktur LSIM kepada Kak Aminah Rahmayani Hasibuan selaku Direktur LSIM FKUB 2020. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Kak Aminah? Iya. Yang pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini adik-adik, saya sendiri, teman-teman panitia, dan seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini masih diberikan kesempatan dalam acara Lokakarya PKM Maba FKUB Online 2020. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sanjung-sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membekali kita ilmu pengetahuan sampai detik ini. Adapun yang saya hormati yaitu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Eriko. Kemudian yang saya hormati Presiden Mahasiswa FKUB tahun 2020, teman saya Fahmi. Kemudian yang saya hormati seluruh panitia Lokakarya PKM Maba FKUB 2020 dan yang saya banggakan seluruh kolega mahasiswa baru FKUB 2020. Jujur saya sedikit grogi atau sedikit nervous ketemu adik-adik meskipun online, karena saya dulu merasakan ya bagaimana ketika saya menjadi ketua pelaksana Lokakarya ini dan saya bertemu dengan maba tatap muka. Jadi meskipun kalian sekarang melaksanakannya secara online, tapi saya merasa bahwa euforia atau perasaannya itu masih sama saja. Yang pertama saya ucapkan kepada adik-adik yang telah lolos menjadi mahasiswa baru FKUB 2020, yang telah mengalahkan beribu-ribu mahasiswa atau beribu-ribu pelajar di luar sana, dan kalian masuk ke FKUB di mana di FKUB ini ada banyak acara yang belum tentu dilaksanakan oleh fakultas kedokteran di Indonesia atau universitas fakultas yang ada fakultas kedokterannya. Jadi Lokakarya ini merupakan acara yang sangat unik dan mungkin bisa dikatakan FKUB adalah satu-satunya fakultas kedokteran yang punya acara Lokakarya PKM UB sekompleks dan sedetail ini. Jadi di Lokakarya ini kalian akan ngapain aja sih? Kenapa sangat banyak rangkaian? Terus ada Lokakarya. Jadi seperti yang saya katakan, Lokakarya ini merupakan acara yang unik, di mana di sini kalian akan belajar tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa ini merupakan salah satu acara wajib atau acara bergengsi di tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendikbud. Di mana pasti bisa dibayangkan ya ketika ada acara yang bertaraf nasional dan merupakan acara wajib Kemendikbud, bagaimana perasaan atau bagaimana suatu kebanggaan apabila kita suatu saat bisa mengikuti acara PKM ini. Nah, di sini adik-adik akan diberikan dasar atau modal awal untuk mengenal PKM itu. Sehingga kami sangat berharap kalau adik-adik akan memanfaatkan wadah, akan memanfaatkan acara yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan ini. Seperti yang dikatakan oleh Kak Adam, kalau persiapan Lokakarya ini tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan, tapi ini sudah dipersiapkan mulai dari akhir tahun yang lalu dan sampai sekarang. Jadi adik-adik bisa membayangkan betapa banyaknya persiapan untuk mempersiapkan acara Lokakarya, meskipun adik-adik melihat hanya secara online seperti ini. Nah, nanti di sini kalian akan belajar tentang PKM itu ada banyak sekali jenisnya, dan kami berharap melalui acara ini bisa menumbuhkan rasa semangat kalian untuk ikut dalam ajang PKM. Di mana tadi sudah dikatakan kalau adik-adik ikut dalam ajang PKM itu tentunya akan berbeda dengan mahasiswa yang yang tidak memiliki semangat dalam PKM, karena PKM ini akan banyak sekali nanti keuntungan-keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang yang kalian akan dapatkan. Tentunya yang pertama tadi apabila kalian serius dalam mengikuti Lokakarya ini, maka kalian akan mendapatkan modal awal dalam bidang per-PKM-an. Nanti di PKM kalian bisa melakukan penelitian dengan pendanaan dari Kemendikbud, kemudian kalian bisa melaksanakan suatu program intinya yang didanai oleh Kemendikbud. Dan nanti ketika kalian melaksanakan program itu, tentu ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan.
salah satu contoh reward yang sampai sekarang masih ada di FKUB itu adalah reward bebas TA, di mana melalui PKM ini ketika kalian berhasil mengikuti sebuah PKM, khususnya PKM penelitian, kalian akan mendapatkan reward bebas TA dengan segala rangkaiannya nantinya. Nah, bayangkan ya adik-adik, jadi kalau bebas TA itu nggak perlu sempro, nggak perlu semhas, jadi kalian tinggal nyusun skripsinya aja. Nah, coba bayangin itu nggak semua fakultas kedokteran di Indonesia bisa memberikan reward seperti itu. Kemudian, jadi kami berharap untuk adik-adik, tolong dimanfaatkan wadah yang sudah dibuat, tolong dimanfaatkan acara yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak panitia, karena tadi seperti yang saya katakan, acara ini belum tentu ada di fakultas kedokteran yang lainnya, kemudian acara ini juga hanya 1 kali 1 tahun. Jadi nantinya adik-adik akan mendapatkan predikat lulus atau tidak lulus, di mana jika adik-adik tidak lulus dalam rangkaian lokakarya ini, maka adik-adik wajib mengulang di tahun berikutnya. Jadi harapan kakak tidak ada lagi yang mengulang untuk adik-adik semua. Kalian bisa menikmati acaranya, mendapatkan ilmunya, serta kalian dapat mengaplikatifkan ilmunya dalam kehidupan kalian ketika nanti menjadi mahasiswa di FKUB. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti rangkaian lokakarya PKM Maba FKUB 2020, dan ayo kita sama-sama ikut membawa nama besar FKUB dalam bidang PIMNAS, dan kita bersama-sama bersemangat untuk mengembalikan eksistensi FKUB lagi di PIMNAS dengan cara kalian mengikuti lokakarya PKM Maba, dan nantinya kalian dapat membuat sebuah karya atau membuat sebuah karya PKM yang bisa kalian submit di tingkat nasional, dan kami semua berharap nanti kami akan menjumpai nama adik-adik di dalam lolos pendanaan ataupun di reward bebas TA FKUB. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aminah Rahmayani, selaku Direktur LSIM atas sambutannya. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa dibuat semangat lagi bahwa lokakarya ini sangat bermanfaat, di mana ini menjadi kesempatan emas kalian untuk bisa maju ke kejuaraan nasional sangat bergengsi. Mungkin Kak Igep setelah ini ada apa lagi Kak Igep? Setelah ini akan ada sambutan dari Presiden Mahasiswa FKUB kepada Kak Fahmi Syaitama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dr. Eriko Prawestining Tias, spesialis forensik, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati, Aminah, selaku Direktur dari LSIM. Yang saya hormati dan saya banggakan, Adam, selaku Ketua Pelaksana dari Lokakarya PKM Maba pada hari ini, beserta seluruh panitia. Dan yang saya banggakan juga, semuanya teman-teman di sini, mahasiswa baru Angkatan 2020, sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berproses. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kehendaknya, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan pada pagi hari ini, yang insya Allah bermanfaat, dalam kegiatan Lokakarya PKM Maba. Salat bersalam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada kita sekalian, kepada keluarganya, maupun kepada sahabatnya. Ya, teman-teman semua, adik-adikku, di sini hal yang pertama mungkin aku pengen tanyakan adalah gimana pengalamannya kuliah selama seminggu kemarin. Pasti teman-teman punya pengalaman-pengalaman tentunya yang pengalaman yang tentunya bisa dipelajari buat teman-teman dalam beradaptasi di FKUB ini untuk kemudian bisa berprestasi di kemudian hari. Ya, ngomongin tentang prestasi, betul, udah banyak yang diomongin tadi sama Adam dan juga Aminah, yaitu tentang PKM salah satunya adalah wadah prestasi. Oke, tadi mungkin sudah banyak dijelaskan ya sama Adam dan juga sama Aminah tentang lokakarya PKM Maba ini. Nah, mungkin yang perlu aku pertegas di sini dan perjelas kalau misalnya lokakarya PKM Maba ini merupakan salah satu rangkaian pengkaderan dasar yang ada di FKUB. Mungkin kalau teman-teman nanya, kok banyak banget sih pengkaderan di FKUB ini rangkaiannya? Oke, aku jelasin sedikit tentang kenapa lokakarya menjadi bagian dari itu. Jadi teman-teman sudah dijelaskan kan tadi sama Adam, kalau misalkan teman-teman di sini akan diajarkan mengenai riset juga, bagaimana teman-teman bisa menggunakan fasilitas dan teknologi untuk membantu teman-teman melakukan riset. Oke, semua hal itu nantinya akan teman-teman manfaatkan pastinya
Contohnya di aku, saat semester 7 sekarang, lagi mengajarkan tugas akhir, ilmu-ilmu itu pasti bermanfaat. Oke, mungkin dalam kegiatan ini teman-teman bisa dapat pilihan nanti setelah mengikuti kegiatan ini. Apakah teman-teman mau melanjutkan PKM-nya atau tidak. Kedua hal itu dua-duanya positif. Pasti teman-teman punya target sendiri. Tapi yang terpenting adalah kegiatan ini membawa teman-teman ilmu dan wawasan dasar tentang bagaimana riset. Karena seperti kita ketahui, bidang kesehatan merupakan bidang yang terus berkembang, dan berkembangnya melalui apa? Melalui evidence-based medicine atau evidence lah, ataupun melalui research. Nah, karena hal itu, dengan teman-teman mempelajari dasar-dasarnya di sini, teman-teman bisa jadi salah satu orang yang nanti di kemudian hari bisa mengembangkan bidang kesehatan ini. Jadi, harapannya teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini secara maksimal. Ya, betul kata Adam, jangan dibawa berat lah, jangan dibawa berat, dibawa santai aja, tapi teman-teman serius di sini. Karena insya Allah ilmu-ilmu yang sudah disiapkan oleh panitia dan pemateri-pematerinya juga yang saya lihat ya, pemateri ini top level lah untuk di FKUB, dan pastinya jujur saya juga kagum sama pemateri-pemateri yang ada di sini. Seperti itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, mungkin nggak banyak yang dari saya sampaikan ini, selamat berproses ya, selamat berproses. Jangan lelah dulu di sini. Teman-teman di sini masih pada tahap awalnya. Teman-teman justru harus mengembangkan dasar-dasar keilmuannya di sini pada kegiatan ini. Jadi semangat terus. Semoga teman-teman dapat memanfaatkan ilmu-ilmu yang didapat sini di kemudian hari. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas sambutannya. Saya juga berharap kepada seluruh peserta, semoga semua ilmu yang ditanamkan pada hari ini dapat diterapkan dan mengembangkan dari bidang kesehatan di Indonesia ya. Oke, selanjutnya akan ada agenda apa, Kak Elza? Baik, setelah ini akan ada sambutan dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Dr. Eriko Prawesti Ningtyas, Spesialis Forensik selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FKUB 2020. Dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar adik-adik? Terdengar, Dokter. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehat dan nikmat untuk bisa bertemu secara daring dengan adik-adik, begitu ya, adik ya. Yang pertama-tama yang saya banggakan Ketua Presiden Mahasiswa, Di Fahmi, gitu ya, Direktur LSIM, Di Aminah, Ketua Pelaksana, Di Adam, semua panitia yang bertugas tanpa lelah, tadi Di Aminah bilangnya bukan cuma 2-3 bulan gitu ya, tetapi sudah berbulan-bulan yang lalu, MC, Elsa dan Gabriela, serta para mahasiswa baru FKUB 2020. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Lokakarya Workshop gitu ya, Workshop PKM tahap 1. Dan pada pagi ini, alhamdulillah panitia sudah mampu menghadirkan para pemateri-pemateri milenial gitu ya, yang mereka gemilang dengan prestasi pada saat masa kuliahnya, dan ini dipilihkan kepada adik-adik PKM Maba yang mengikuti PKM Maba ini adalah mereka-mereka yang sejiwa dan seumur dengan adik-adik sebagai generasi milenial, ya, generasi Z, sehingga diharapkan kemudian sharing ilmunya, transfer knowledge-nya, sharing pengalamannya bisa kemudian akan mudah kemudian dipahami secara bersama-sama. Adapun yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Di Adam maupun Di Aminah, demikian juga oleh Presma, Di Fahmi, bahwa PKM ini ternyata memang ada suatu keharusan. Kenapa? Karena kegiatan PKM ini merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti, yang diharapkan bahwa nanti itu mahasiswa Indonesia di semua bidang tidak hanya pandai berkualitas dari sisi keilmuan saja, tetapi juga mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya analisis masalah,
profesional dan dapat menerapkan dan mengembangkan dan bahkan menyebarluaskan. Makanya tadi di video awalnya tadi tampak ada di desa apa tadi itu ya, desa loka gitu kan ya. Maka itu kemudian harus bisa kemudian mengaplikasikan ilmunya, menyebarluaskan dan bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Nah, kemudian jangan lupa bahwa dengan PKM ini juga maka adik-adik kemudian akan diminta untuk bisa menjadi agen untuk memperkaya budaya nasional. Itu ada juga suatu hal yang penting. Nah, dengan demikian, maka diharapkan melalui kegiatan workshop PKM ini, adik-adik sebagai calon tenaga kesehatan dan alumni FKUB khususnya dan UB pada umumnya, adik-adik akan mampu melakukan suatu dan memiliki kemampuan awareness terkait dengan perkembangan iptek, mampu berpikir logis, dan profesional, berpikir analitik, serta pada akhirnya adik-adik dituntut untuk bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Nah, tadi makanya Adi bilang nanti akan diajarkan caranya membuat suatu karya ilmiah seperti apa, gitu ya. Sehingga hal ini semoga bisa dilakukan, akan ada beberapa tahap workshop, sehingga nanti mudah-mudahan bisa diikuti secara seksama oleh adik-adik semuanya, dan mohon untuk bisa mengikuti sampai tuntas, merasakan atmosfernya, dan mungkin saya izin mengutip ada tulisan dari almarhum Bapak Pramudia Anantatur gitu ya. Dikatakan katanya orang boleh pinter setinggi langit gitu ya. Tapi kalau dia tidak menulis, maka dia akan hilang di dalam masyarakat, bahkan di dalam sejarah. Sehingga mau tidak mau, di sini juga adik-adik dituntut untuk bisa belajar menulis, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Mungkin itu saja dari saya. Untuk panitia yang bertugas, saya ucapkan terima kasih yang amat sangat besar kepada para pemateri. Silahkan untuk reuni dengan FKUB dan adik-adik mahasiswa FKUB, dan tolong untuk bisa diberikan suatu motivasi, dan saya yakin adik-adik maba di sini pasti akan memiliki motivasi yang besar untuk sama sukses seperti kakak-kakaknya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan kita, Dr. Erika Prawestining Tias, Spesialis Forensik. Terima kasih Dok, karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan di Workshop Lokakarya 1 PKM Maba FKUB 2020. Mungkin setelah ini akan kita lakukan agenda yang selalu ada nih. Yap. Oke, kita akan ada agenda yang selalu ada di seluruh program yang teman-teman ikutin selama pembinaan maba ini ya. Jadi, apalagi kalau bukan General Check-up atau GCU. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk bersiap-siap untuk agenda selanjutnya. Mungkin teman-teman ada barang-barang yang perlu disiapkan. Selanjutnya, kepada seluruh peserta, dimohon untuk menonaktifkan virtual background-nya saat agenda GCU berlangsung. Lalu, kepada seluruh peserta, jadi nanti waktu GCU ini akan dilakukan breakout room. Jadi teman-teman dimohon untuk join breakout room-nya ya. Terima kasih. Sampai bertemu di main room lagi. Baik, terima kasih untuk kakak panitia. Selamat pagi untuk para peserta workshop Lokakarya PKM Maba FKUB 2020. Dimohon untuk semua peserta wajib menyalakan kamera selama proses GCU berlangsung. Dimohon untuk maba yang belum ganti namanya, segera mengganti namanya seperti yang telah ditentukan oleh panitia. Silakan bagi maba untuk menonaktifkan virtual background selama kegiatan GCU ini berlangsung. Bagi maba diwajibkan menyalakan kamera dan mematikan mic selama kegiatan GCU berlangsung. Setelah ini akan terdapat agenda GCU yang akan dibagi menuju ke breakout room masing-masing. Silakan untuk kakak panitia untuk membagi maba menuju ke room breakout room masing-masing.